Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Senin, tanggal 22 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini. Oke. Find balance. Temukan keseimbangan atau kestabilan. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Jadi, temukan keseimbangan, kestabilan antara kamu bekerja, kamu beristirahat, dan juga bersenang-senang. Dan kamu akan mempunyai lebih banyak energi ketika di antara ketiganya itu berjalan dengan seimbang ya, dengan stabil. Harmony and productivity in your life. Jadi ketika waktu antara kamu bekerja, beristirahat, dan juga bermain atau bersenang-senang, ada keseimbangan, disitulah kamu akan mempunyai lebih banyak energi, kemudian harmonisasi, dan juga akan lebih produktif ya. Maka luangkan waktu untuk beristirahat, take a power nap ya. Jadi kita mesti bisa mengatur waktu seimbang antara bekerja, beristirahat, dan juga bersenang-senang. Misalkan nggak bisa kita kerja terus nggak ada istirahat, pasti kita akan sakit. Nah, ketika sakit kita tuh malah jadi nggak produktif ya. Ketika kita kerja dan istirahat, nggak ada waktu bersenang-senang, nggak ada waktu buat healing, jalan-jalan, atau bermain, ya otomatis kita akan jenuh. Ketika kita jenuh, kita nggak apa ya, istilahnya akan mati gaya, akan mati ide ya, nggak ada ide-ide kreatif. Nah, kalau kita nggak kreatif, otomatis pekerjaan juga akan stuck ya. Nah, ketika kita cuman bekerja, bersenang-senang ya, waktu istirahat nggak ada, sama aja kita juga akan jatuh sakit gitu loh. Jadi ketiga hal itu mesti ada semua ya. Kita bekerja iya, ada waktu beristirahat, bersenang-senang iya ya, supaya kita balance, supaya kita stabil ya. Ketika ketiga hal itu stabil, maka kamu justru akan lebih produktif ya. Oke, ini ngingetin lagi gitu ya, terutama nih yang workaholic atau yang justru mager, malas gerak ya. Jadi kalau kamu pengen produktif, antara ketiga hal itu benar-benar harus seimbang. Kita nih cari duit buat apa sih ya? Pastinya prioritas adalah membahagiakan diri sendiri. Bagaimana cara membahagiakan diri sendiri? Ya kita mesti main, kita mesti healing, mesti jalan-jalan ya, mesti bersenang-senang ya, sesuai dengan minat kamu, kesukaan kamu, hobi kamu ya. Jadi itu harus, kalau kita nih fresh ya, otomatis ide itu akan lebih sering muncul gitu. Oke, itu untuk pesan healingnya. Next kita lanjut ke pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, nah ini ya, heal, sembuh, healing ya. Di sini ada pesan heal. Jadi luangkan waktu untuk menyembuhkan dirimu
kamu jenuh, kamu capek pikiran ya terutama. Kamu jenuh, kamu capek pikiran, ya kamu mesti cari hiburan. Kamu capek badan, capek pikiran, ya kamu mesti istirahat. Ya. Intinya keadaan kamu ini jangan tak nggak ada solusi, ya mesti ada solusi supaya energi kamu tetap balance ya. Bahkan ketika kamu merasa capek, merasa sakit, merasa lelah jiwa raga, ya kamu harus cari obat. Gimana caranya sembuh? Ya, ibaratnya begini, kamu lagi patah hati nih, ya, kamu lagi patah hati. Terus kamu berlarut-larut dalam kesedihan, nggak ada usaha untuk healing, nggak ada usaha untuk cari penyembuhan, ya kamu akan stuck, ketinggalan sama yang lain, ya. Jadi kita mesti cari obat, cari penyembuhan, cari pengobatan. Mau itu self healing dari diri sendiri, atau jika butuh bantuan, minta bantuan ya. Mau itu medis, mau itu secara spiritual. Oke, kita lanjut ya. Five House. Rumah kelima berbicara tentang passion, minat. Nah, makanya di sini gambarannya atau simbolnya painting ya. Kalau ini hill ini ya simbolnya ular yang melingkari. Aku jadi inget logonya apa? Kimia Farma ya. Kimia Farma atau apa itu yang apa farmasi itu kan ada di simbol dilingkari ular gitu ya. Jadi ini sembuh, penyembuhan gitu loh. Ya. Kemudian passion, kerjakan, lakukan aktivitas pekerjaan yang memang sesuai dengan bakat kamu, minat kamu. Jika perlu hobi. Banyak ya pekerjaan yang hobi tapi bisa jadi cuan gitu loh. Ya. Walaupun mungkin kamu saat ini harus bekerja karena ya kita hidup butuh duit ya, menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri. Terkadang kita harus bekerja tapi sebenarnya itu kita nggak suka, tapi harus kita jalani. Nah, at least untuk kestabilan kamu perlu melakukan aktivitas yang sesuai dengan hobi kamu di luar pekerjaan. Nah, jika dimungkinkan, usahakan bekerja itu memang sesuai dengan bakat, minat kita, kesukaan kita. Jadi yang namanya pekerjaan itu nggak akan terasa berat, gitu loh. Tetapi terkadang yang namanya harapan itu nggak selalu ini ya sesuai dengan kenyataan ya, nggak selalu sesuai dengan apa maunya kita ya, namanya kehidupan. That's okay ya. Kita kan berproses ya. Tetapi untuk keseimbangan kamu biar nggak stres ya, biar nggak depresi, lakukan hobi. Ya, ada aktivitas lain yang memang kamu suka ya. Jadi udah jenuh sama kerjaan nih, misal nih kamu suka melukis ya, kamu ikut komunitas melukis atau kursus melukis, itu kan menyeimbangkan atau healingnya kamu gitu ya. Atau kamu hobi memasak, bikin kue, nah itu untuk penyeimbang ya. Jika dimungkinkan sambil jalan carilah pekerjaan yang memang sesuai dengan bakat kamu, minat kamu ya, passion kamu atau hobi kamu. Kan lebih enak gitu ya, bekerja karena hobi bisa menghasilkan. Nah ya, misal nih kamu memang hobinya jalan-jalan, nggak bisa kerja di balik meja diem ya, dari jam 9 sampai jam 5 tuh kamu nggak bisa. Kamu sukanya itu mobile ya, keliling, kamu suka traveling, terus kamu ambil pekerjaan sebagai marketing. Nah tuh kan cocok banget, udah hobi, kesukaan, dibayar pula. Nah itu ya, apalagi kalau kita memang suka, biasanya kita jadi semangat buat ngerjain targetnya. Oke. Next apa nih? Oh, 8 house ya, misteri. Oke. Nggak semua hal mesti kamu buka. Nggak semua hal harus kamu ceritakan atau mesti kamu publish. Jika kamu merasa nyaman menyimpan kehidupan pribadi kamu,
ya kamu nggak perlu posting di sosmed ya. Terserah orang lain mau berkomentar apa gitu. Nah, aku salah satunya yang tidak terlalu suka memposting kehidupan pribadi ya. Jadi terkadang ada yang tanya atau DM mana pasangannya, siapa, kok nggak pernah dilihatin dan sebagainya. Nah, itu kan bagian dari privacy ya. Aku lebih suka, lebih nyaman yang aku share berkaitan dengan pekerjaan aja, titik, atau pengalaman aku traveling. Jadi memposting sesuatu hal yang menginspirasi. Nah, tapi memang berbeda orang, berbeda mindset atau cara pandang. Itu sih nggak masalah, oke-oke aja gitu. Tapi buat kamu yang ingin menyimpan kehidupan pribadi gitu, ya itu hak kamu juga gitu loh ya. Terserah orang lain mau bilang sok misterius, sok menyimpan apa-apa, sok private, sok apa. Nah, itu kan kenyamanan masing-masing ya. Mungkin ada yang lebih nyaman semua hal di posting gitu ya. Atau semua hal diceritakan, sampai rahasia sekecil apapun, masalah rumah tangga, pernikahan, mertua, ipar, keluarga dan lain sebagainya, ceritain ke semua teman-teman. Ya itu nggak masalah juga, kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi ya di sini pesannya misteri. Jadi nggak semua hal, terutama ketika kita udah semakin beranjak dewasa. Masalah dalam hidup itu semakin kompleks. Nggak cuman hanya pertemanan atau dalam pekerjaan aja ya. Karena apa? Ketika kita membuka semua, orang yang kita ceritain itu belum tentu semuanya amanah. Belum tentu semuanya bersimpati. Terkadang ya, bukannya kita suuzon atau negatif thinking ya, tapi kita pun perlu mengantisipasi. Jadi kalau terjadi sesuatu hal, sebenarnya bukan sepenuhnya salah si orang-orang yang bocor-bocor itu, tapi ada andil dari diri kita juga. Ya, terkadang tuh ada yang kelihatannya bersimpati. Oh iya, kamu kenapa? Udah cerita aja dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kamu buka ke dia ternyata hanya menjadi bahan gibah di grupnya dia yang lain, atau menjadi bahan pembicaraan di circle dia yang lain ya. Satu dua mungkin ada yang benar-benar tulus. Nah, kita mengantisipasi aja, bukan berarti sok-sok private, sok-sok ini itu ya. Hak kita, hak kamu mau menyimpan sesuatu ya, atau mungkin ada suatu rahasia besar yang memang nggak akan kamu ceritakan ke siapapun, kamu simpan sendiri, itu juga nggak masalah. Memang seharusnya begitu, nggak semua hal dalam hidup kita ini diflorkan ya. Antisipasi itu tadi loh, supaya nggak timbul banyak drama ya, itu aja. Kalaupun orang lain berkomentar, ya biarin aja, toh mereka juga yang mungkin membuka banyak hal tentang kehidupan pribadinya, kita kan juga nggak pusingin gitu. Jadi kalaupun ada yang berpendapat eh, yang bertentangan sama kita, ya kita pun juga nggak perlu pusingin ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini ya, pembelajaran hidup ya. Selain juga memang ini pesan semestanya seperti ini, juga aku sharing pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami, pernah aku lalui ya, terkait ketiga pesan ini. Oke, untuk energi hari ini. Oke, di sini ada energi zodiak Scorpio ya. Beberapa mungkin kalian berzodiak Scorpio atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio atau orang-orang yang berzodiak Scorpio, dan ini sinkron ya. Jadi pesan misteri dan juga deck ini sinkron, dimana kartu deck ini nggak selalu berkonotasi negatif ya. Aku lebih memilih untuk menerjemahkan atau mengambil energi positifnya, yaitu
hal-hal yang emang udah nggak layak dalam hidup kamu, nggak berguna ya, kasarnya udah nggak guna, nggak faedah nih, buang aja, lepaskan, tinggalin. Jangan memelihara sesuatu hal yang itu nggak ada gunanya. Semisal hubungan toksik, pertemanan toksik, pekerjaan toksik, bahkan mungkin dalam keluarga atau persaudaraan. Tetapi dalam setiap case tentu saja treatmentnya berbeda ya. Kalau mungkin pertemanan, ya kita pertemanan, persaudaraan, keluarga. Ketika kita merasa nih seseorang ini kok toksik banget ya kita cukup bikin boundaries. Nggak harus terus memutuskan pertemanan, apalagi persaudaraan ya. Aduh, aku nggak cocok sama dia nih, udah aku blokir aja. Nggak harus juga seperti itu. Atau nih mereka nih kalau chat aku mendingan aku cuekin aja, nggak juga harus seperti itu ya, cukup membatasi untuk tidak menceritakan hal-hal yang pribadi ya. Kalau misalkan hubungan, wow ini yang agak susah gampang nih ya. Kalau kamu terus mau minum racun, silakan aja dilanjut terus gitu ya, sampai yang benar-benar keracunan. Rasanya tuh seperti itu ya. Tapi kalau kamu pengen hidup sehat, ya jangan makan racun, jangan minum racun. Nah, analoginya seperti itu ya. Kalian pasti bisa memahami gitu kan ya. Dan kalau untuk pekerjaan, tentu saja kita nggak harus berlarut-larut dalam pekerjaan yang toksik ya. Segera cari gantinya. Kalau udah dapat yang toksik itu tinggalkan. Jangan sampai wasting time bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, kita nggak ada kesejahteraan, energi kita, tenaga kita dimanfaatkan secara brutal gitu ya, income-nya nggak sesuai, atau dalam pekerjaan itu ya istilahnya itu banyak hal negatifnya ya, menyalahi aturan, melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah, itu mesti perlu ditinggalkan. Tapi karena kita hidup ini butuh duit ya, kita harus menghidupi diri sendiri, keluarga, ya otomatis mesti cari gantinya dulu. Kita realistis aja ya. Oke, kita lanjut. Page of Cup. Ada seseorang yang PDKT, atau kalau kamu udah punya pasangan nih, pasangan kamu hari ini kayaknya lebih care gitu ya. Bahkan kalau kalian sempat berkonflik, dia akan meminta maaf, akan baik-baikin kamu lagi. Kemudian ada penawaran-penawaran ya, ini bisa penawaran pekerjaan gitu ya, penawaran bisnis, join kerjasama, atau kamu kayak ada kenalan baru gitu loh ya dalam pertemanan. Oke. Dan beberapa mungkin berdealing dengan sosok Page of Cup ini, energi maskulin yang usianya masih muda banget ya. Mungkin ini kamu spend time sama anak kamu, atau seseorang yang lebih muda, atau temen yang lebih muda gitu ya. Atau kalau pekerjaan klien atau customer tuh yang masih muda banget ya. Oke, The Hangman. Terkadang kita butuh untuk surrender ya, berserah. Ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau hari ini kamu punya planning, ternyata nggak bisa nih hari ini, ya udah tunggu aja gitu ya. Ada hal-hal yang terkadang itu kita nggak bisa paksakan ya. Atau ketika kita play gitu ya, mengajukan entah itu proposal atau apa kayak gitu ya, yang berkaitan dengan dokumen, kalau memang nggak bisa hari ini, mungkin belum bisa dapat signing, tunggu ya udah ditunggu, jangan dipaksa ya. Atau kamu mau bepergian kemana gitu, tiketnya ternyata habis misalkan, atau ada kendala apa ya, artinya ini bukan hari baik untuk bepergian, semesta sedang melindungi kamu, jadi jangan dipaksakan, tunggu aja. Oke. Dan aku rasa terkait dengan energi Death sama The Hangman ini, ada seseorang yang lose kontak, udah nggak komunikasi sama kamu, ternyata dia belum bisa move on ya, masih ingat kamu terus, tapi dia tahan, mau melakukan pergerakan dia tahan. Oke, Ten of Swords. Nah ini sinkron dengan pesan heal, di mana kamu yang merasa sakit, terpuruk, sakit fisik ya,
atau sakit batin yang dimana kamu terpuruk, galau, stres, benar-benar depresi gitu ya, terluka banget, maka kamu harus sembuh. Bagaimana caranya sembuh? Bisa kamu self healing dengan penyembuhanmu sendiri atau mencari bantuan. Ya, jangan biarkan dirimu semakin tersakiti. Jadi jangan berharap gini, biarin dia aku sakit, sengaja biar dia kasihan, biar dia tahu nih hasil perbuatannya dia. Kamu sendiri yang bakalan rugi ya, orang tuh nggak bakalan simpati, justru makin ilfeel kayak gitu loh ya. Ini sih warning nih ya, reminder. Jadi yang namanya sakit jangan dimanja-manjain, mesti segera cari penyembuhan, karena kamu mesti melanjutkan hidup, mesti bangkit, mesti bergerak lagi ya. Dan kalau ada sesuatu hal yang hari ini memang harus reject gitu ya, rejected, atau harus cancel, atau harus postpone, ya udah nih surrender. Emang belum waktunya aja, jadi jangan dipaksakan. Oke, biasanya ketika kita ada penolakan, dibatalkan, atau tertunda, itu cara semesta buat melindungi kita ya. Next, wow, di Empress ada kelimpahan rezeki ya, pekerjaan yang membawa keberhasilan, energi kesuburan sih ya nih tepatnya ya. Jadi energi kesuburan ini bisa kesuburan, kamu dapat rezeki, bisa di pekerjaan kamu nih dapat jobnya rame, orderannya rame gitu ya, atau produk kamu laris, pesanan kamu laris kayak gitu. Terus juga energi kesuburan buat yang lagi pingin hamil ya, mengharapkan momongan nih, masa-masa subur nih gitu. Terus dari energi di Empress ini, ketika kamu bisa healing, maka aura kamu akan lebih bersinar ya, akan lebih bersinar, kamu terlihat lebih menarik gitu ya, lebih cantik nih kalau yang perempuan nih terutama. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut pesan semesta untuk percintaan kamu ya. Oke. Yap. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi emosional, marah gitu ya, itu sesuatu hal yang natural, yang terkadang memang diperlukan ya untuk sebagian hidup kita gitu ya. Jadi just part of life, nggak setiap hal kita harus marah-marah, harus emosional, harus nangis, harus tantrum ya, nggak semua hal. Di beberapa part oke lah gitu, tapi kalau kebanyakan drama ya, itu akan menghalangi vision kamu gitu ya. Vision itu bisa dari intuisi, bisa juga dari suara hati kamu. Nah itu bisa ketutup kalau kita terlalu banyak drama, terlalu banyak kemarahan, emosional. Nah ya, padahal kita perlu melihat segala sesuatunya itu dengan jernih ya, karena kalau kita terlalu emosional, kita nggak bisa fair ya. Kita selalu akan menyalahkan pasangan, menyalahkan doi, hanya kita yang benar gitu. Padahal kita pun perlu introspeksi. Oke. Ini mungkin lebih ke komunikasi ya. So kita lanjut. Pesan malaikat, angel message hari ini. Angel message hari ini. Ya, self acceptance, menerima diri sendiri. Malaikat berpesan, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua ini dalam level yang sama. Setiap manusia punya kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan kekuatannya masing-masing. Ya,
Dan pada intinya semua sama, hanya ujian hidup aja yang berbeda. Jadi jangan merasa bahwa kok hidupku gini amat, lihat itu kok enak banget. Oh, kalian nggak tahu ujian hidup dia saat itu atau sebelumnya seperti apa, ya. Ada yang diuji, kapan kak aku bertemu jodoh, kapan madam aku kok sendiri terus. Tapi kamu sehat, pekerjaan kamu bagus, rezeki kamu lancar, punya keluarga yang harmonis, orang tua masih lengkap, ya. Terkadang ada yang kok itu gampang banget sih dapat pasangan, cepet banget sih jodohnya, tapi setelah menikah ada ujian, ya, dengan pasangan, mertua, ipar, tetangga dan lain sebagainya, ya. Semua ada ujiannya. Nah, yang terpenting self acceptance, harus menerima diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, cinta terhadap diri sendiri, ya. Jadi daripada overthinking hal-hal yang belum ada di depan kita, mendingan bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, kesehatan terutama, pekerjaan, rezeki, pasangan jika yang udah bertemu jodoh, anak jika udah dikaruniai anak, ya. Bahkan kalaupun belum, kita masih bisa melakukan hal-hal yang membahagiakan, gitu loh ya. Jadi self acceptance, menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tetap kita harus syukuri, ya. Nggak ada bedanya dengan yang lain, semuanya sama. Oke, yang terakhir untuk afirmasi atau inspirasi hari ini. Oke, wellness. Ini kayaknya lebih ke pesan inspiratif atau reminder. My body is a temple, ya. Tubuhku adalah kuil. Otomatis sakral gitu ya. The love I have for my body is growing more and more. It is the temple of my soul and must be treated well. Jadi, hal yang aku cintai adalah aku mempunyai tubuh badan yang sehat yang terus berkembang dan terus berkembang, ya. Dan dalam badanku ini atau tubuhku ini, ya, terdapat jiwa yang mesti aku jaga, ibarat seperti aku menjaga kuil yang benar-benar suci gitu ya, sakral gitu. Nah, otomatis aku mesti memperlakukan tubuhku ini dengan sangat baik. Menjaga kesehatan, jaga pola makan, waktu istirahat. Pokoknya jangan biarkan badanmu sakit. Udah. Nah, ini sinkron dengan Ten of Swords tadi ya, yang aku bilang, jika kamu sakit, buru-buru cari pengobatan, jangan berlarut-larut, jangan sampai ada kesengajaan supaya dikasihani, supaya simpati, supaya doi kasihan terus balik sama kamu. No, ya. Badan kita ini sakral, benar-benar harus dijaga, karena kalau bukan diri sendiri, jangan berharap atau bergantung sama orang lain. Oke? So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Untuk pesan-pesan yang positif, jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Mungkin untuk beberapa pesan yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat atau reminder untuk kamu antisipasi hari ini, ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.